Kita masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Wisnu Prambudwibowo. Beliau ini adalah Head of Research FAC Sekuritas. Kita akan mengulas mengenai rekomendasi saham pilihan. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda pemirsa. Ada BRPT dengan target price 1.200, stop loss di posisi 930, TBIG target price 2.500, stop loss 1.980, BTPS pemirsa ya, dengan target price 4.100, stop loss 3.550, Gudang Garam target price 40.000, stop loss di 35.700, semua direkomendasikan beli. Kita akan bahas satu persatu, kita ke BRPT terlebih dahulu. Apa yang menarik dari BRPT, Pak? Pak Wisnu? Ya. Bisa mendengar saya? Oke, silahkan Pak. Ya, bisa. Bagaimana dengan BTPS? Kalau BRPT ini kami melihat sebenarnya. Oh, BRPT ya, baik. Ya, BRPT. BRPT ini salah satu emiten yang mereka banyak concern ke energi terbarukan juga gitu. Jadi kami melihat memang untuk long term secara fundamentalnya juga masih bagus. Dalam waktu cukup medium to long term itu kan mereka ada more isu juga. Jadi memang butuh dana untuk ekspansi bisnis. Jadi artinya mereka melihat peluang di situ. Nah, sebenarnya saat ini posisinya adalah cenderung konsolidasi, dan kalau marketnya bagus seharusnya kami melihat BRPT ini mudah untuk mengalami kenaikan gitu ya, atau potensi kenaikannya terbuka gitu ya, dengan target yang tadi sudah disebutkan gitu. Untuk posisi saat ini memang kami merekomendasikan untuk cicil secara bertahap. Cicil ya? Iya, cicil saja. Pastikan punya cash ya, karena memang kondisinya lagi tidak kondusif. Jadi ketika dia makin turun, kita masih ada punya amunisi. Ya, untuk lakukan pembelian. Average down, ya. Oke, ini yang menarik nih. IHSG-nya diskon, jangan sampai kita nggak punya amunisi lagi untuk melakukan pembelian. Jadi siap-siap ya, karena harusnya banyak saham-saham yang akan murah beberapa waktu ke depan kalau IHSG menguji support berikutnya di bawah 6.000 ya Pak Wisnu, karena memang masih ada peluang ke sana, tidak bisa dipungkiri. Ya harapannya sih menguat terus, tapi kalau ada pelemahan tetap harus menyiapkan strategi ya Pak ya. Ya, benar sekali. Kita ke TBIG, Anda bilang target price-nya bisa ke 2.500, stop loss-nya di 1.980. Ya, itu untuk cenderung agak menengah ke panjang ya, di 2.500. Karena memang sebelumnya sempat ada resist di level-level tersebut. Level-level saat ini tuh sebenarnya konsolidasi, sideways cenderung agak panjang. Memang karena memang ESG-nya tidak kondusif, maka kenaikannya juga agak tertunda gitu ya untuk tebik ini sendiri. Di emiten Menara, kalau kami melihat ini kebutuhan telekomunikasi kan masih akan terus jalan gitu ya. Jadi masih menarik secara bisnis, karena memang mereka punya biasanya punya kontrak jangka panjang gitu ya terhadap emiten-emiten telekomunikasi. Oke. Pembukaan pada pagi hari ini seiring dengan IHSG turun 1,47% 2010, tanggapan Anda mengenai pelemahan ini bagaimana? Sebenarnya pelemahan yang saat ini sebenarnya melanjutkan pelemahan kemarin ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya sudah ada rebound ya. Tadi kan sempat lebih dari 1%, 1,1, 1,2. Tapi saat ini udah jadi 0,7. Artinya memang ada rebound di daily di dalam one day trade-nya tadi ya. Dalam perdagangan satu harinya. Nah, kalau kita melihat ini ada peluang nih untuk tebik juga untuk masuk, karena memang tadi kan 2010, saat ini 2020. Jadi artinya ada buying power-nya mulai muncul lagi. Buying power-nya udah mulai muncul lagi sehingga Anda memasukkan TBIG ini ke dalam salah satu rekomendasi Anda dengan target price jangka menengah 2.500, stop loss 1.980 ya? Ya. Oke. Dari perbankan justru Anda merekomendasikan Bank BTPN Syariah Tbk. Saat ini stagnan di 3620. Apa yang menarik dari BTPS? Nah, ini salah satu memang yang cukup menarik dari kami memang di BTPS ya, karena memang sebenarnya satu pekan terakhir atau jalan mau 2 pekan ini BTPS ini sideways gitu.
karena memang marketnya tidak kondusif. Kalau marketnya kondusif, dia ada potensi untuk mengalami kenaikan ya dengan target price-nya 4.100. Dan kita tetap harus berhati-hati, lakukan stop loss jika turun di bawah 3550. Kalau secara teknikal itu harusnya ada potensi upside ketika marketnya kondusif. Tapi untuk IHSG-nya sendiri kan kita tahu lagi volatile gitu ya. Jadi tetap pakai trading plan yang terencana juga gitu ya. Oke. Mungkin tahu ya diomongin Pak, BTPS-nya naik 0,28%. Saya bercanda pemirsa, bagaimana Anda menilai 3630 ini di BTPS? Ya, masih ada potensi sebenarnya untuk naik lagi kalau ISG-nya kondusif. Cuman biasanya akan terbatas kalau marketnya nggak kondusif, itu aja. Jadi market harus kondusif agar BTPS ini menguat. Artinya selalu pergerakannya itu seiring dengan market ya? Iya. Seiring dengan IHSG gitu ya? Dia punya beta yang tinggi terhadap IHSG-nya. Oke. 3630 boleh cicil? Boleh sebenarnya, cicil bertahap aja. Oke. Stop loss 3550 ya? Stop loss-nya jangan dilupakan pemirsa. Oke, gudang garam Anda rekomendasikan dengan stop loss 35.700, masih ada peluang ke 40.000. Gudang garam apa yang menarik Pak dibandingkan dengan mungkin HMSP? Ya, sebenarnya ada potensi upside-nya juga. HMSP juga sebenarnya menarik. Cuman kalau secara teknikal kemarin itu closing-nya bagus juga sebenarnya untuk gudang garam. Hari ini memang ada tekanan jual ya. Bagusnya buy on weakness saja untuk gudang garam karena memang hari ini justru melemah. Pakai strategi averaging down. Iya, averaging down, yang pastikan bahwa kita punya cash yang cukup banyak gitu ya untuk kita alokasikan. Karena ini masih ada potensi turun ya sampai level 36 ribuan. Ini kan 36.300. Betul. Ya, kalau dikasih diskon 36.000, saya kira menarik untuk gudang garam ini. Asal jangan turun di bawah 35.700 level stop loss dari Pak Wisnu tadi ya. Iya. Peluang masih bisa ke 40.000. Tapi tidak dalam jangka pendek ya. Oke, ada lagi tidak Pak dari BRPT, Tebik, BTPS dan gudang garam yang Anda rekomendasikan? Ya, kami ada melihat di consumer itu Unilever ya, seiring dengan kita ketahui memang Unilever ini pelemahannya sudah cukup dalam. Nah, di level 6 ribuan itu kami melihat itu area support yang cukup kuat untuk Unilever. Jadi untuk Unilever ini kita bisa buy on weakness, cicil bertahap juga. Sentimennya adalah puasa sama lebaran ya. Di Q2 itu ada potensi buying power dari masyarakat akan naik gitu untuk emiten-emiten yang berbau dengan konsumer. Saya kira itu. Baik, itu dia rekomendasinya ditambah dengan Unilever ya Pak ya. Ada 5 pemirsa. Semoga Anda sudah menyimaknya dengan detail. Tapi keputusan investasi kami kembalikan ke Anda terkait pilihan saham-saham mana yang akan masuk ke portofolio Anda ataupun Anda jual pemirsa ya. Kita lihat pembukaan sebelum kita akhiri perbincangan bersama dengan Pak Wisnu. IHSG turun 0,68% atau sekitar 41 poin pemirsa. Update-nya di 6.027. Memang makin terkikis ya. Dan Pak Wisnu tadi katakan masih ada peluang bergerak di bawah 6.000. Tren IHSG cenderung turun, tapi ini adalah waktu untuk menyisihkan cash, melakukan pembelian lagi sebelum IHSG kembali rebound. Karena pelemahan yang sudah berlangsung pasti tidak selamanya terjadi dan ada potensi-potensi kenaikan di sana jangka pendek ya Pak Wisnu. Iya. Dari moversnya, dari gainers pemirsa kami meng-highlight seperti ISAT yang naik 5,6% di 6.600. Kemudian juga AKR Korporindo, kemudian ada BTPN pemirsa, Wika. Sementara dari deretan top losersnya yang paling berkontribusi ini adalah Era Jaya, Tins, Asri, Waskita, dan juga BRIS. Pak Wisnu, sebelum kita akhiri, apa tips untuk pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan saat ini secara umum? Apakah sebaiknya kita melakukan pembelian di saham-saham yang banyak dilakukan pelepasan oleh investor seperti BBCA saat ini kan menjadi net foreign sale terbesar BRI, Astra, Bank Mandiri tentunya adalah emiten yang big caps yang dilepas membuat IHSG turun cukup dalam sehingga nanti ketika rebound kan saham-saham ini duluan yang mungkin akan menjadi sasaran pembelian lagi. Ya, sebenarnya kalau tips kembali lagi di kelas-kelas yang sering kami adakan itu bahwa
pentingnya manajemen gitu ya. Kami melihat kalau manajemennya bagus, kondisi apapun kita masih bisa kontrol emosi. Jadi kita lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk saat ini kami melihat sebenarnya ada potensi cukup besar di emiten konstruksi ya. Walaupun kalau kita lihat hari ini justru pada tertekan dengan adanya SWF mulai dana itu mulai ada yang mau masuk kemarin dari Uni Eropa gitu, Uni Emirat Arab maksud saya. 10 miliar US dollar itu angka yang sangat besar sekali. Nah, mereka kan di SWF itu akan menyasar salah satunya tol ya. Baik. Investasi itu. Nah, itu kami lihat menarik masih di area itu. Jadi porsi terbesar dari SWF ataupun INA ini kebanyakan di tahun pertama beroperasi akan menyasar infrastruktur dan di dalamnya ada konstruksi, boleh mulai dilirik ya Pak ya? Iya. Dilirik aja dulu karena kan belum tentu ya Pak, harus tetap mencermati kondisi fundamental dan juga money management harus tetap ketat ya Pak? Iya. Terima kasih banyak Pak Wisnu, sayang sekali waktu kita terbatas. Next time kita berbincang lebih banyak lagi seputar saham. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak.